Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama saya Rizal Oktaviansyah. Nama saya Muhammad Iqbal Arifudin. Nama saya Adi Putra. Nama saya Fahrul Ardian. Nama saya Abdul Bayu. Kami akan mempresentasikan proposal proyek Nah, yang pertama yaitu judul kami yaitu Sistem Informasi Bank Sampah di Daerah Kepanjen, Kabupaten Malang. Untuk larangan dan kerahasiaan, perancangan platform Sistem Informasi Bank Sampah di Daerah Kepanjen, Kabupaten Malang oleh Fahrul Ardian Firnanda, editornya Abdio, Ade, Muhammad Iqbal, korektor Rizal Okta. Nah, untuk detail publikasi, 1. Tujuan proposal. Tujuan pembuatan sistem informasi bank sampah ini adalah tujuannya yaitu untuk merancang dan membuat sistem pengolahan data yang dibutuhkan beserta informasi-informasi yang terkait pada Bank Sampah Kepanjen. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluannya, sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang ada pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah selama ini dilakukan secara konvensional, yaitu pengumpulan atau pengangkutan dan pembuangan akhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, itu kemudian dilanjutkan oleh Iqbal. Yang selanjutnya yaitu ringkasan eksekutif. Pada sistem informasi bank sampah di daerah Kepanjen, Kabupaten Malang berbasis web merupakan sebuah website yang digunakan untuk mempermudah pengolahan data dan transaksi pada bank sampah agar dapat dijalankan secara otomatis menggunakan sistem komputer dan menyediakan informasi yang lebih mudah dan cepat dan akurat. Selanjutnya, tujuan proposal secara bisnis. Untuk membangun sistem informasi bank sampah ini berbasis web digunakan sebagai panduan para pengrajin yang akan melakukan pengelolaan sampah menjadi barang-barang kerajinan yang bermanfaat. Adanya proposal akan membantu mengembangkan bisnis website ini yang tujuannya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi tentang sampah. Selanjutnya, tinjauan requirements. Untuk menjalankan aplikasi website sistem informasi bank sampah ini dibutuhkan spesifikasi minimum dari perangkat komputer yang mengaksesnya seperti berikut ini. Pertama, prosesor dengan kecepatan 2 GB. Yang kedua, RAM minimal sebesar 2 GB. Yang ketiga, ukuran hard disk minimal sebesar 250 GB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Untuk yang ke-8, hasil atau solusi yang diajukan proposed developers atau solution. 1. Ringkasan solusi. Sistem ini dibuat untuk memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan solusi yang kami tawarkan. 1. Merancang sistem informasi bank sampah berbasis website. 2. Dapat digunakan oleh orang awam yang hanya mengerti dasar komputer. Yang ketiga, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengolahan
sampah. Yang B, penjelasan detail. Ada 1, mendapat menu login untuk user dan admin ketika membuka website. Yang kedua, terdapat form pengisian data user. Yang ketiga, data yang diinputkan user tersimpan di database. Yang keempat, terdapat info tentang jenis-jenis sampah dan cara pengolahannya. Yang kesembilan, yakni uraian pekerjaan atau statement of work. Uraian rinci mengenai pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan solusi yang diajukan. 1A, sasaran dan tujuan. Sasaran, yakni bank sampah cabang Kepanjen. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan membuat sistem pengolahan data yang dibutuhkan beserta informasi-informasi yang terkait pada bank sampah Kepanjen. Karena masih memproses data transaksi secara manual, sehingga para pengelola bank limbah dan pelanggan mengalami kesulitan saat melakukan transaksi dengan aman dan meminimalisasi kesalahan entry data. Dan pengolahan bank akan lebih mudah membuat laporan transaksi yang diinginkan dengan sistem pengolahan data diharapkan dapat mempermudah transaksi, kemudian melihat data yang dibutuhkan pelanggan dan tempat sampah bank sehingga dapat meningkatkan keamanan kepercayaan nasabah terhadap sampah bank dan tercapainya transaksi yang lebih aman terhadap kesalahan data. Untuk batasan ruang lingkup bisa dijelaskan oleh AD. Untuk batasan ruang dan lingkup, batasan sistem yang dibuat basis web dengan bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, dan JavaScript menggunakan kode igniter serta berbasis data MySQL. Sistem informasi ini dirancang dengan menggunakan waterfall model yang dilakukan hanya sampai pada tahap implementasi dan pengujian. Ruang lingkup yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut. Mendesain sistem informasi yang mendukung kebutuhan input data pengguna. Membangun program untuk sistem yang direncanakan dan didesain. Penerapan dan pengujian sistem hingga layak digunakan oleh pengguna. Fase. Adapun metode yang digunakan dalam pembangunan perangkat lunak ini adalah metode waterfall yang memiliki beberapa tahap, yaitu sistem information engineering dan modeling. 2. Analisa. Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen yang dimaksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. 3. Perancangan. Tahap penerjemahan dari keperluan atau data dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pemakai user. Implementasi. Proses penerjemahan data atau pemecahan masalah yang dirancang ke dalam bahasa pemrograman. Pengujian. Setelah program selesai akan dibuat tahap berikutnya, pengujian terhadap program. 6. Orientasi dan perawatan. D. Pemahaman. Untuk beberapa tahap fase pekerjaan yang prosesnya dapat diberhentikan dijelaskan sebagai berikut. Akhir pekan. Jika ada suatu kecelakaan atau musibah saat pengerjaan maupun di luar pengerjaan. 10. Akan dilanjutkan oleh Abdio. Untuk 10, rencana implementasi atau pelaksanaan. Yang pertama, skenario yang diajukan. Hasil dari pekerjaan proyek adalah sebuah aplikasi berbasis website yang dapat digunakan untuk pengolahan data dan pengolahan transaksi pada bank sampah. Dan juga menyediakan informasi-informasi terkait yang lebih mudah, cepat, dan akurat. Dilengkapi dengan fitur login dan logout untuk user dan admin, sehingga website ini tidak dapat dibuka oleh orang lain atau pihak yang tidak diberi wewenang. Untuk organisasi proyek, di sini ada bakannya. Untuk pemilik proyeknya itu Bu Siti Maimunah. Selanjutnya, manajer proyek itu Mas Fahrul Ardian.
Untuk programmer ada Rizal Oktaviansyah sama Muhammad Iqbal Arifudin. Selanjutnya desainer itu saya sendiri, Abdul Bayu. Dalam proyek sistem informasi bank sampah terdapat wewenang dan tanggung jawab pada posisi pelaksana proyek sebagai berikut. Yang pertama, Bu Siti Maimunah sebagai pemilik proyek. Tugas dan wewenangnya adalah mengambil keputusan terakhir yang berhubungan dengan pembangunan proyek, menandatangani surat perjanjian kontrak, dan memberikan semua instruksi kepada tim pelaksana proyek. Yang kedua, Mas Fahrul Fajar Fernanda sebagai manajer proyek. Tugas dan wewenangnya adalah sebagai penanggung jawab terhadap sistem informasi, mengatur jalannya proyek, mengkoordinasi kegiatan dengan tim pengembang, menentukan batas-batasan proyek, menganalisis kebutuhan proyek, mengelola alur dana proyek. Yang ketiga, saya sendiri sebagai desainer, tugas dan wewenangnya mengendalikan proyek sejak awal kegiatan sampai selesai, melakukan desain front-end sesuai dengan kebutuhan proyek, memastikan setiap fitur berjalan dengan baik, dan tanggung jawab dalam hal penyelesaian pembuatan proyek agar proyek ada di tangan pelaksana. Selanjutnya, Mas Ardi Putra sebagai sistem analis. Tugas dan wewenangnya adalah mengidentifikasi masalah dari pemilik proyek, membantu pemilik proyek dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, membuat analisis kebutuhan sistem secara keseluruhan, dan merencanakan ataupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna. Untuk Rizal Oktaviansyah dan Muhammad Iqbal sebagai programmer, tugas dan wewenangnya adalah menulis dan mengupdate data dan memelihara program komputer atau perangkat lunak, dan melakukan revisi langsung, perbaikan atau perluasan program yang ada untuk meningkatkan efisiensi operasi. Itu ada tim proyek yang diajukan. Berikut ini tim proyek untuk perancangan sistem informasi bank sampah di daerah Kepanjen, Kabupaten Malang. Nah, ini untuk nama, nomor HP, sama jabatannya. Setelah itu ada investasi. Nah, yang pertama ada biaya yang dikenakan. Untuk kebutuhan project manager jumlahnya 1, waktunya 3 bulan, harga satuannya 3 juta, jumlahnya 9 juta. Untuk sistem analis jumlahnya 1, waktunya 2 bulan, harga satuannya 2,5 juta, jumlah harganya 5 juta. Untuk programmer jumlahnya 2, waktunya 3 bulan, harga satuannya 1,5 juta, jumlah harganya 9 juta. Untuk desainer jumlahnya 1, waktunya 2 bulan, harga satuannya 2 juta, jumlah harganya 4 juta. Jadi total harganya itu 27 juta. Yang kedua ada syarat dan kondisi. Syarat dan kondisi dari pelunasan biaya antara lain, pada saat melakukan tanda tangan kontrak 50%, pengujian sistem 20%, pemasangan 20%, serah terima 10%. Untuk kriteria penyelesaian, proyek dinyatakan selesai bila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, biaya sesuai atau tidak melebihi anggaran. Ketiga, tepat atau kurang dari waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, pengujian yang baik terhadap sistem. Untuk selanjutnya, support setelah proyek selesai akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Mute Rizal. Misi Mas Rizal, silakan dijelaskan untuk selanjutnya. Mic-nya jangan di-mute. Untuk yang support setelah proyek selesai,
meliputi yang pertama, menambah fungsi, memperbarui sistem yang ada sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta melakukan testing stabilitas. Yang kedua, memperbaiki sistem bila ada kerusakan sehingga bisa bekerja kembali. Yang ketiga, melakukan pengecekan koneksi database. Untuk yang selanjutnya yaitu batasan-batasan. Selain kriteria proyek, juga memiliki batasan-batasan di mana ada hal-hal yang tidak diubah atau dipengaruhi selama dan setelah proyek berlangsung. Berikut beberapa hal yang tidak dapat diubah dalam proposal dengan keadaan apapun, yaitu harga yang telah disepakati oleh kedua pihak. Yang kedua, struktur sistem informasi yang sudah dikomunikasikan. Nah, itu. Kemudian penutupan dilanjutkan oleh Nanda. Demikian hasil proposal dari kelompok kami. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa, saya dan seluruh kelompok saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita dapat menyelesaikan proposal bisnis ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dan mensukseskan proposal ini. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.